kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Malam hari ini kita mengadakan live trading ya, seperti biasanya di hari Rabu dan hari Jumat. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 November 2021. Bersama saya Rudi Oktrianto yang nanti akan memandu acara live trade pada malam hari ini. Dan nanti ada teman saya Ardiansah yang akan memberikan paparan analisa secara teknikal. Nah, untuk minggu ini, kalau mungkin teman-teman trader melihat di jadwal kalender ekonomi, minggu ini terasa minggu yang cukup cukup spesial karena menurut saya. Cukup spesial karena apa? Karena selain banyak sekali data ekonomi yang dirilis dan nanti dini hari pagi ya, Kamis pagi atau nanti jam 1 pagi itu akan Bank Sentral Amerika akan merilis hasil meeting, hasil rapat mengenai kebijakan moneter, kemudian mengenai tapering. Nah, ini yang diperhatikan biasanya mengenai tapering ya. Taperingnya seperti apa, kemudian untuk suku bunga kemungkinan masih sama. Dan akan dilanjutkan pers conference ya. Pers conference itu nanti jam 1.30 pagi, setengah 2 pagi. Nah, ini cukup spesial karena minggu ini ada FOMC, kemudian besok Jumat ada non-farm payroll. Nah, non-farm payroll ini juga ditunggu-tunggu oleh para trader dari seluruh dunia, bukan hanya trader yang ada di Indonesia aja, tapi juga seluruh dunia juga akan menantikan angka non-farm payroll di bulan November 2021. Itu dirilis besok hari Jumat. Pas kita nanti juga akan mengadakan live trading juga ya di hari Jumat besok. Nah, itu jadi bagi Anda yang saat ini masih ada open posisi, diperhatikan untuk jumlah lot, diperhatikan juga equity Anda, karena dikhawatirkan pergerakan market untuk nanti malam ketika pernyataan hasil rapat atau kebijakan Bank Sentral Amerika setelah rapat itu nanti akan dirilis, dikhawatirkan instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 bergejolak misalnya. Nah, entah itu naik turun, entah itu naik terus atau mungkin turun terus. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk mengantisipasi supaya akun Anda tidak terkena margin call, bahkan mungkin terkena stop out ya, terkena stop out. Nah, mumpung saat ini masih ada waktu, kalau sekiranya equity Anda terlalu tipis, terlalu kecil, dan lotnya mungkin kecil juga sih ya, tapi untuk per poinnya mungkin tersisa sedikit. Nah, itu mungkin Anda harus segera mengantisipasi apakah mau ditambah dana untuk supaya ketahanan dana Anda semakin banyak, atau mau Anda locking, atau mau Anda biarkan. Nah, kalau Anda biarkan biasanya pasrah lah ya. Pasrah pada market. Nah, kalau pasrah pada market sih nggak masalah. Kalau misalnya nanti malam, dini hari nanti market bergerak searah atau sesuai dengan open posisi Anda sih nggak masalah. Buy naik, sell turun, ini nggak masalah sih ya. Kita nggak usah cerita lah ya. Yang jadi masalah adalah kalau market bergerak berlawanan. Nah, itu kita harus mengantisipasi mumpung saat ini masih jam 7 malam, waktu Indonesia bagian Barat, dan masih ada waktu untuk Anda melakukan top up ya, atau menambah dana supaya ketahanan dana Anda juga agak banyak. Kalau menahan pergerakan atau fluktuasi dari efek dari non-farm payroll, setidaknya open posisi Anda masih bertahan. Ya, siapa tahu mungkin harga bergerak setelah berlawanan dengan open posisi Anda, kemudian bergerak sesuai dengan open posisi Anda. Nah, kita juga nggak ada yang tahu sih ya. FOMC masalahnya market juga bergeraknya juga biasanya naik turun atau naik terus atau turun terus. Nah, tergantung instrumen juga sih ya. Seperti itu.
Kemudian sebentar lagi nanti jam 19.15 akan dirilis ADP non-farm payroll ya, ADP non-farm payroll yang juga menggerakkan market, entah itu di komoditas, entah itu di mata uang, maupun di indeks saham. Nah, itu nanti dirilis jam 19:15, mungkin sedikit lagi mau rilis untuk ADP non-farm. Kemudian jangan lupa nanti jam 9 malam ada data ekonomi dari Amerika juga, karena termasuk kategori bintang 3, ISM non-manufaktur. Nah, ini cukup penting sekali ini data ISM. Kemudian bagi Anda yang saat ini sedang bertransaksi crude oil, minyak bumi atau minyak mentah, nanti jam 21:30 akan dirilis stok cadangan minyak mentah di Amerika versi laporan dari EIA, Energi Informasi Administrasi. Itu nanti akan dirilis jam 21:30. Nah, jadi bagi Anda yang ada posisi saat ini, diperhatikan untuk nanti 9:30 malam ya, waktu Indonesia bagian Barat, pergerakan crude oil, apakah jumlah stoknya bertambah atau jumlah stoknya berkurang dari minggu kemarin. Karena untuk laporan versi API yang tadi pagi dirilis, Amerika Petroleum Institute, itu menunjukkan ada penambahan stok dari minggu kemarin. Minggu kemarin menurut versi API sekitar 2.300.000. Kemudian untuk aktualnya tadi pagi dirilis sekitar 3.594.000. Nah, ini ada penambahan stok. Tapi kita nggak tahu nanti yang versi EIA apakah seiring dengan laporan dari API atau justru berlawanan dengan laporan API. Kalau laporan API ada penambahan stok, kalau laporan EIA mungkin juga bisa ada penambahan stok, mungkin juga bisa terjadi pengurangan stok cadangan minyak. Oke, saya rasa tidak perlu kita menunggu lama-lama karena nanti jam 19:15 akan dirilis ADP non-farm yang biasanya akan menggerakkan beberapa instrumen trading di MetaTrader 5 GK Invest. Kita langsung saja tergabung dengan Ardiansah. Halo bro, gimana kabarnya? Halo Pak, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Kok pakai jaket bro? Dingin. Ya, Kok pakai jaket dingin? dingin Pak, lagi musim hujan. Lagi musim hujan. Di Semarang juga. Semalam nggak, Semarang sih nggak Lagi hujan. dingin Bandung. Oh, Bandung dingin. Hujan Ya, terus ya, Bandung ya? iya, udah seminggu kayaknya nih Pak. Oh, seminggu Tiap hujan ya? sore hujan. Oh, kalau Semarang sih kadang hujan, kadang enggak. Ini kebetulan sore hari ini cerah tapi mendung. Nah, ini Ya, makanya udara juga dingin. Ya, pokoknya tetap jaga kesehatan lah ya. iya Pak. Oke, mungkin langsung aja Bu dirilis Eh, untuk analisa teknikal untuk malam hari ini karena sebentar lagi 19:15 dirilis untuk ADP non-farm payroll. Siapa? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita berjumpa lagi live trading bersama GK Invest cabang Semarang. Seperti biasa, nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan. Apalagi minggu ini rata-rata market menarik dari segi teknikal maupun fundamentalnya. Nanti coba kita lihat yang bisa kita manfaatkan. Oke, kita lanjut. Lanjut apa aja karena tinggal 5 menit lagi. Ya, coba kita perhatikan dulu. Nah, kalau kita perhatikan kemungkinan besar dari segi indeks ini yang kita lihat ini, indeks dolarnya, kemungkinan besar indeks dolarnya melemah. Kemungkinan besar malam ini, targetnya ke sini 93. Tinggal kita lihat hasilnya 5 menit lagi. Jadi kemungkinan besar di pair-pair yang berlawanan indeks dolar menguat. Mungkin kita fokusnya di beberapa pair indeks yang berlawanan dolar itu kita fokusnya nge-buy, posisi buy. Oke, kita lanjut aja. Langsung aja lihat di pound sterlingnya karena ini menarik. Pound sterlingnya ini menarik di yang sempat kita kemarin. Nah, ini kita yang sempat dapat posisi ini masih ada story-nya. Kita pasang sell stop juga kemarin, sell stop dan buy stop. Sell stop kita kena TP-nya gini di sini.
Nah, ini kalau kita perhatikan. Nah, ini kita dapat kemarin posisi sell pound sterlingnya, walaupun itu di euro USD-nya kita kena stop loss, tapi masih ketutup dengan pound sterlingnya. Nah, coba kita cari untuk indeks dolar apa di pair pound sterling USD-nya ini kita bisa manfaatkan untuk posisi ngebuy-nya. Tapi nanti coba saya cari dulu poin keberapa kita bisa manfaatkan untuk entry posisinya di harga berapa. Nah, ini. Nah, ini yang kemarin kita hapus saja. Transaksi kita udah kena TP kok ini. Coba saya lihat untuk enam lima. Coba cari untuk titik entry-nya. Agak lumayan juga sih pergerakannya ini selama open marketnya tadi. Oke, ini kita masih fokusnya ngebuy kok untuk di pound sterling USD-nya ya. Cuman nyari, nah ini kalau kita perhatikan, nah nah, ini bottom-bottomnya nih. Nah, ini bottom, nah ini. Nah ini kemungkinan besar ini jadi bottom termasuk resistance support kuatnya kalau kita perhatikan. Nah ini. Nah, kita hapus dulu yang story transaksi kita yang kemarin. Ini sebenarnya bisa kita manfaatkan, soalnya ini tinggal perpindahan candlenya sebenarnya di H4-nya. Bisa kita ngebuy stop loss-nya di sini aja di 3601, 3600 lah. Kalau dari harga sekarang berarti di 3659 sekitaran 60-an pips. Nggak apa-apa, kita tinggal menunggu ada jadu dulu. Tinggal sedikit lagi, 2 menit lagi data rilisnya. Nggak usah terburu-buru. Oke, kita lanjut dulu di gold ya. Kayaknya ini emang goldnya yang mau bergerak. Untuk goldnya sama, kita fokus ngebuy di goldnya. Ini targetnya di 1790 ya malam ini gold. Ini targetnya 1790 untuk goldnya. Cuman saya cari dulu untuk titik stop lossnya. Ini buy stop gold harga 1785.55 SL 1780.32 TP goldnya. Ntar saya buat dulu untuk goldnya. $17.90 TP2 $17.93. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk posisi buy goldnya. Nah, posisi buy-nya ini TP1. Nah ini TP, kita fokus dulu di goldnya karena biasanya cepat pergerakannya nih. Pasang buy stop juga agak terlalu dekat kalau kita pasang buy stop sekarang. TP1 TP2 stop loss
buy stop. Nah, ini coba kita lihat. Goldnya di 1785.50 ya untuk goldnya, kan 178500. Ini pound sterlingnya, coba kita lihat dulu pound sterlingnya. Kita lihat dulu hasilnya yang keluar tadi. Hasilnya 571 ya. Satu. Ya, ya bro. 571 ya Pak Rudi? 571 Ya, dari bulan kemarin lebih tinggi. ya lebih tinggi Pak ya. Ini 5. Oh ya, lebih tinggi. Lumayan jauh juga ya ini. Kemungkinan besar ini mungkin yang jam 1 malam Pak ya ini. Ya, Yang mungkin FOMC dan Federal Fund Rate-nya ini. ya, mungkin Pergerakannya nanti di sini. nanti malam sedikit apa? Bergejolak. Agak lemah ini Pak sampai besok, sampai Jumat lagi, sampai besok Ya, lanjut pound sterlingnya. kami saja pound sterling, Jumatannya dengan pound pearls. Iya, ya, oke kita lanjut. Jadi kalau kita perhatikan di fundamentalnya indeks dolarnya menguat, walaupun itu enggak terlalu. Kemungkinan besar ini pengaruhnya nanti di jam 1 malam. Ini nanti coba saya buatkan untuk ini posisinya. Jadi kita mungkin manfaatkan untuk buy stop dan sell stopnya untuk jadi kita nggak perlu begadang menunggu sampai jam 1. Oke kita lanjut. Nah ini untuk goldnya ini pasang untuk buy stopnya ya. Ini. Kalau bisa diambil nanti aja kalau misalkan kena harganya ini buy stopnya di 1785, di TP aja di TP1 di 1790. Oke kita lanjut. Ponster ini bisa kita manfaatkan ya untuk posisi buy-nya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu. Jadi seperti kita lihat dulu goldnya belum ya. Kalau kita lihat sebentar untuk pound sterlingnya, tapi kita menunggu aja dulu selesai nih M30-nya. Sekitar 15 menit lagi untuk penentuan di mana kita untuk entry buy-nya. Nanti coba saya buat aja dulu. Pound sterling, ya pound sterlingnya ini udah saya buat semuanya roadmap-nya kemarin untuk pound sterlingnya. Nah ini tinggal kita nyari aja ini posisi ngebuy-nya di arah mana. Targetnya sebenarnya sekarang harga di 3657, targetnya itu 3758. Kemungkinan besar ini bisa kita manfaatkan malam ini nih. Target malam ini nih 3760. Tapi nanti coba kita lihat aja dulu sampai di 1930. Lanjut aja dulu. Perhatikan dulu goldnya belum. Saya set dulu saya bisa perhatikan goldnya. Ya. Kayaknya ada open bro, sama spread bro ya. 1785.55 Pak. 185.5. Oh ya belum. Kurang sedikit lagi. Ya. Coba kita perhatikan dulu goldnya, jangan sampai kita ketinggalan lagi. Oh iya udah. Nah ini udah open bro. Nah udah open ini. Udah sama spreadnya kan? Ya. 0,4. Udah saya setting 1780. Nah, pasang di TP1 aja dulu. 1790. Nah, oke. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Ya. Pak Ferry. Yes.
Pertanyaan Pak Peru untuk tadi ya 17-19. Baru. Kalau posisi sel untuk posisi selnya sebenarnya untuk gol Pak Ferry ini masih punya kategori posisi buy sebenarnya Pak. Untuk posisi selnya sebenarnya paling kita bisa untuk pasang sell stopnya nanti di sini di area 17.78 untuk posisi selnya 17.38 78 misalkan harga kembali ke situ masih sama TP-nya di 17.74 karena kemungkinan besar juga market cuman bergerak di area ini Pak 17.90 17.90 dan 17.80 cuman di area ini aja goal pergerakannya. Ini cuman saya pasang di TPI 2 aja nih paling di area ini pergerakannya. Untuk gold malam ini. Nah ini kemungkinan besar cuman di area ini nih. Nah, ini goldnya. Jadi harap hati-hati untuk gold malam ini. Untuk sekarang sih gold kita masih fokus nge-buy, targetnya di 17.90. Oke, kita lanjut. Nah, ini belum pound sterlingnya belum. Ini kita menunggu dulu selesai. Ya, ini goldnya. Oke, kita lanjut sambil jawab pertanyaan. Ini dari yang di YouTube, Ibu malam Bu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Agustin Merdekawati untuk oil di level berapa? Oh ya, oil. Oil sudah kita buat kemarin ya. Coba kita lihat dulu Bu oilnya. Oil. Nah, oil sebenarnya kita sudah buat di minggu yang lalu. Jadi opsi kemarin kita oil itu yang kita sempat bahasakan. Biarkan dulu harga break ini 8100. Ini kan udah ada di break 8100. Atau ini sebelum itu kembali ke atas ini baru untuk posisi sellnya nanti di 18.101. Atau opsi kedua yang kemarin kita bahasakan, biarkan dulu ke harga ini di 8331 posisi sell kita di sini, sell limit. Kalau mungkin ada yang sempat kemarin catat, ini posisi sell limit kita di 8331, stop loss kita di 8540. Jadi untuk crude oil ini kita posisinya sekarang fokusnya nge-sell. Jadi kita fokusnya nge-sell untuk crude oil. Kemungkinan besar minggu ini sampai minggu depan kita fokus di crude oilnya. Target crude oilnya itu agak lumayan juga. Ini coba saya hapus dulu yang kita buat kemarin. Nah ini untuk crude oilnya. Crude oilnya ini udah mulai koreksi. Jadi harap hati-hati ini bukan posisi fokus nge-buy kita lagi. Nah ini. Nah kalau untuk crude oilnya ini targetnya ini ke sini ya. 76. Nah ini secara kita ambil yang sederhananya. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk posisi-posisi untuk crude oilnya. Nanti coba saya carikan titik entry-nya di harga berapa. Nah ini. Yang pastinya sekarang crude oil ini kita fokus nge-sell. Stop loss kita di 8540. Ini. Karena untuk posisi ngebanya kita menunggu break ini. Targetnya itu di 87 atau ke 100. Walaupun ini sebenarnya trennya masih uptrend ya. Ini masih kategori koreksi, tapi koreksinya agak lumayan besar juga. Nah, kalau kita perhatikan. 81 ini bisa koreksinya sampai ini 775, 7675 area koreksinya. Untuk koreksi ini nanti mungkin kemungkinan besar polanya seperti ini. Nah, ini untuk crude oilnya. Untuk posisi nge-sell-nya kita lihat di time frame H4-nya dulu. Nah, ini target-target crude oilnya kalau kita perhatikan. Nah, ini
Coba cicar dulu ini. Ini TP1-nya untuk crude oil. TP2-nya. Nanti tinggal kita lihat untuk posisi, nanti kita lihat area buy limitnya nanti di area ini nih. Kita fokus di ini aja dulu. Ini bisa targetnya ini TP1 ini 7920, TP2-nya itu di 7712. Nanti coba kita lihat dulu. Carikan titik entry pointnya di harga berapa. Ini sekarang 8140, agak lumayan besar stop loss-nya kalau kita ngentri sekarang di harga ini. Nah, kemungkinan besar kita bisa memanfaatkan untuk ini. Coba kita lihat. Nah, ini. Sell limit CLR. Sell limitnya ini stop loss-nya. Perlu diperhatikan ya, minggu ini jangan usahakan jangan pernah pasang stop loss ya untuk transaksi minggu ini, apalagi banyak beberapa berita yang high impact. Stop loss. Stop loss-nya di area ini. Untuk crude oil-nya bisa buatkan sell limit CLR di harga 8300 sampai 8315 SL 8500 TP 9 TP2 di 77.15. Nah, ini. Jadi bisa kita manfaatkan nanti posisi sell-nya. Nanti bisa kita pasang sell limit di area ini. Coba saya pasang sell limitnya, pending order, sell limit crude oil. Saya pasang di 8310. Ini 85.00. TP1 di 7920. Nah, kalau kita perhatikan saja ini dari gold ini dari stop loss dengan TP-nya ini udah 1:2 di sampai TP1 aja. Apalagi kalau kita ambil sampai di TP2 ini agak lumayan. Terus rasionya masuk 1:3. TP1-nya saja udah 1:2. Kita buatkan aja dulu. Nah, ini kita pasang. Nah, ini pasang sell limitnya di area ini ya. Ini saya pasang di 8310 sell limitnya. Nah, ini stop loss-nya. Ini TP1-nya. Ini TP2-nya. Coba kita lihat dulu gold-nya. Gold-nya masih di situ ya bergerak.
Lihat dulu pound sterlingnya. Nah, ini udah mulai nih. Jadi tinggal kita lihat aja pound sterlingnya di 3640-an. Kemungkinan besar kita bisa memanfaatkan untuk posisi buy-nya. Nah, ini. Oke, jadi untuk crude oil-nya seperti itu ya. Ya, untuk sekarang yang nggak usah dulu entry karena agak lumayan besar stop loss-nya kalau kita mengentry di posisi sekarang. Nih. Kemungkinan besar ini cuma sampai di area ini kok ini 8150-an, habis itu balik ke harga ini di area sell kita. Nanti tinggal kita lihat sampai hari Jumat. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu ya, crude oil-nya kita fokus posisi nge-buy. Oke, kita lanjut di goldnya udah ya, ini masih bergerak. Kita lanjut dulu di Euro USD. Euro USD ini sempat kemarin di minggu lalu ya kita ada posisi buy stop ya untuk ini. Cuman kena stop loss untuk di Euro USD-nya, walaupun itu ketutup di pound sterling USD-nya. Nah, inilah salah satu pentingnya kita transaksi, kita pasang risk ratio 1:2. Jadi walaupun kita loss di Euro USD, kita masih ketutup di posisi pound sterling kita. Oke, kita coba lihat Euro USD. Euro USD sebenarnya ini juga hampir sama. Masih kalau saya memperhatikan ini kita masih fokus posisi nge-buy untuk pound sterlingnya. Karena untuk posisi sell-nya ini nanti coba saya buatkan. Kita hapus saja dulu yang data yang kemarin. Nah, ini untuk pound Euro USD-nya. Coba saya buatkan opsi untuk Euro USD-nya ini dua opsi, buy stop dan sell stop-nya. Atau kita bisa manfaatkan sebentar malam. Bisa lihat dulu Euro USD. Nah, kalau kita perhatikan Euro USD ini tinggal menunggu data rilis ini. Kalau kita perhatikan dari tanggal ini udah dari tanggal 30 ini. Euro USD ini cuman ranging sideways kalau kita perhatikan sampai hari ini. Dari hari Senin sampai hari ini udah 3 hari. Pergerakannya cuma di area itu. Jadi kemungkinan besar kalau pola market seperti itu, seperti ini, ya selalu diingat ya, pola market seperti ini yang kita manfaatkan itu posisi buy stop dan sell stop ya. Nah, ini. Coba saya buat untuk Euro USD-nya. Sebenarnya saya sudah buat datanya sih ini untuk di Euro USD. Jadi gitu. Nah, Euro USD-nya. Tinggal kita lihat, soalnya targetnya ini masih ke situ nih 16.40-an. Ini. Coba saya buat dulu. Euro, mana Euro yang sudah saya buat? Iya, Euro USD. Ini udah saya buat Euro USD-nya.
Nah, untuk Euro USD ini paling kita bisa memanfaatkan opsi yang jika market pola seperti ini paling kita bisa memanfaatkan posisi buy stop dan sell stop. Untuk sell stopnya paling kita bisa memanfaatkan di area harga ini. Coba saya ambil di sini aja cari amannya. Ini targetnya ke 14, 14. Ini coba saya perkecil dulu untuk posisinya ini. 16. Oh ya, ini ada pertanyaan. Gold kita kena stop loss ya. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti tinggal kita lihat aja dulu. Biar aja dulu. Nah, jangan terburu-buru untuk posisi ini. Takutnya masih bolak-balik di harga ini. Yang ini yang kita takutkan untuk posisi goldnya. Jangan sampai bergerak cuma di area ini nih. Di 1785, 1780. Nah, nggak usah terburu-buru Pak Rina. Tinggal kita lihat dulu pergerakannya sampai 1945. Oke, kita lanjut dulu. Untuk Euro USD-nya ini saya buatkan untuk sebentar malam. Oke, jadi nah ini yang harus kita perhatikan. Sama-sama Pak Rino. Oke, nah ini. Jadi harap hati-hati ya transaksi malam ini karena kalau kita perhatikan market ini kemungkinan besar ranging bolak-balik. Apalagi stop loss wajib ya jika market seperti ini. Eh, Nah, ini untuk oke, saya buatkan untuk Euro USD-nya. Saya pasang stop loss-nya di atas 50 pips karena targetnya juga lumayan. Ini bisa kita manfaatkan. Ini sell stop. Ini sell stopnya di sini. TP1. TP2. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti.
Jadi Euro USD-nya ini kita pakai dua opsi ya untuk Euro USD-nya. Saya catat dulu Euro USD, dua opsi Euro USD. Ini Euro, dua opsi Euro USD. Yang pertama itu stop. Stop di harga 1.1520 SL 1.1691. Ini agak lumayan stop lossnya, cuman TP-nya juga lumayan besar. TP 1 TP 2 1.1. Karena kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar range pergerakan malam ini agak lumayan besar sampai di hari Jumat nanti. Nah, jadi kita coba buat aja ini posisi kita ini sampai untuk opsi sampai hari Jumat. Yang saya buat ini 2 buy stop poin 16950 TP 1830 SL 1.15. Wah, ini saya buatkannya agak lumayan stop loss-nya juga, tapi TP-nya juga lumayan besar. Nah, ini untuk Euro USD-nya. Nah, ini juga bisa jadikan posisi buy stop di sini. Ini. Ini bisa jadi opsi TP. Nah, justru yang mendekati sebenarnya ini area sell stop-nya sebenarnya. Kemungkinan besar ini kemungkinan masih melemah kalau kita perhatikan USD-nya. Apalagi ini di bawah. Ini semua ini kalau kita perhatikan ini titik-titik resistennya ini. Nah, apalagi ini nyentuh ini. Nah, kemungkinan besar ini masih lanjut. Untuk Euro USD-nya targetnya itu kemungkinan di sini, di area ini. Nah, ini area support resistennya ini di area ini. Nah, ini kemungkinan besar targetnya di area ini nih, untuk Euro USD-nya. Coba saya pasang aja untuk pending order. Sell stop 1.5200, stop loss 1693. TP 1330. Pasang di, nah ini. Nanti tinggal dipindah-pindahin aja nanti. Nanti tinggal kita lihat hasilnya besok pagi. 1695 buy stop 1520. Untuk sementara kita pasang stop loss di sini aja dulu. Yang kita takutkan kan jangan sampai berdata rilis cuman buat shadow yang panjang seperti itu yang kita takutkan. Makanya kita pasang stop loss yang
di atas 50-an pips. 18930. Ini tinggal kita lihat. Jadi opsinya udah ada dua masing-masing, sell stop dan buy stop. Tinggal kita lihat sebentar. Walaupun sebenarnya yang kalau kita perhatikan ini cenderung masih melemah. Kalau kita perhatikan dari segi teknikalnya, dari segi pembacaan supply and demand-nya ini masih kategori melemah sebenarnya ini. Sebenarnya masih fokus nge-sell, targetnya di sini. Tapi tinggal kita lihat aja datanya keluar. Jadi seperti itu untuk Euro USD-nya. Ini gold-nya. Nah, ini enggak ya, berarti cuman ini takutnya nih harap hati-hati ya untuk gold-nya. Nilai bahayanya kalau kita nggak punya stop loss. Ini bisa kita keseret lagi nih 50-an pip poin. Oke, kita lanjut di pound sterling USD. Pound sterling USD ini ya saya lihat. Kalau pound sterling USD ini kemungkinan besar ini sampai besok masih ranging. Nah ini kalau kita perhatikan juga dia ini belum bergerak. Nah ini paling bisa kita manfaatkan nanti di sini di area buy limitnya. Kita hitung dulu stop lossnya ada berapa ini. Ya, ini coba saya buatkan dulu ini. Nah, ini kemungkinan besar polanya seperti ini untuk pound sterlingnya. Nah ini kita pasang, coba kita buat aja untuk ini. Saya buat stop lossnya di bottom aja. Karena stop lossnya juga lumayan kecil sih. Buy limit. Nah, kalau kita perhatikan dari segi fundamentalnya juga luar biasa besok ada beritanya di pound sterling. Nah, ini targetnya. Ntar coba kita lihat dulu currency strength-nya. Nah, kalau kita lihat ini currency strength rata-rata euro, pound sterling, USD-nya rata-rata sama volumenya. Jadi kemungkinan besar nggak terlalu besar pergerakannya. Kemungkinan beras menunggu yang di jam 1 ini. Jam 1 malam dan jam 1.30. Lanjut besok malam, pound sterlingnya jam 7 malam. Jam 8 malam. Jadi ya kemungkinan besar pergerakan market 3 hari ke depan ini lumayan besar. Jadi harap hati-hati transaksi, perhatikan risk manajemennya masing-masing. Oke, kita kembali pound sterling. Coba saya tuliskan di kolom chatnya. GBP USD buy limit 1 poin. Saya pasang area aja, area buy limit. Satu poin 36450, 1 poin 336
350 SL di 1.36040. TP1 1.36710, TP2 37060. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan nanti untuk pound sterling USD-nya. Ini buy limit 6, ambil tengahnya aja 3640, 3604. Saya pasang di TP aja, TP1 aja 3700. Goldnya, nah ini goldnya paling sampai di sini aja dulu 1774, habis itu kembali lagi ke harga ini 1780 goldnya. Nah ini posisi kita yang kena stop loss tadi kita hapus saja dulu. Ini. Nah, paling harga gold kembali lagi ke sini. Nah, kalau kita perhatikan. Gold dari minggu kemarin kurang bersahabat. Ini tinggal kita lihat aja gold. Kalau masih di bawah 1770, berarti targetnya masih ke 1760. Sebenarnya sih untuk posisi gold, arah pergerakannya sebenarnya ini ada pertanyaan dari untuk malam ini paling ke 1780 Pak Ferry. Untuk goldnya pergerakannya kembali di situ di 1780. Nah ini kemungkinan ya paling, nah ini yang kita buat tadi hapus ya. Nah ke sini kembali Pak. 1780. Coba kita lihat dulu. Nah, kalau kita perhatikan gold, nah ini coba saya lihat, perhatikan, buatkan dulu. Yang perlu diperhatikan selama gold tidak di bawah harga 1760, sebenarnya gold ini masih kategori targetnya masih ke area ini, Pak. 1830 selama harga tidak di bawah 1760. Karena jika harga di bawah 60 itu berarti targetnya itu di ini agak lumayan, berarti kembali lagi ke daerah ini nih, 1720. Arah gold nanti. Nah, cuman harap hati-hati gold, jangan sampai polanya seperti ini nih goldnya. Nah, ini yang kita hindari nih. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini pergerakan goldnya. Jadi untuk opsi posisi, kalau kita mau posisi long term, ya tunggu di atas ini, 1790. Kita bisa pasang buy stop 1790, atau bisa pasang sell stopnya di 1764. Targetnya ini yang sell stopnya, kalau kita berbicara long termnya ya, ini
17.25. Nah, sedangkan yang 17.90 itu targetnya ya ini. Kalau untuk posisi opsi nge-buy-nya. Makanya harap hati-hati aja transaksi gold. Karena kalau kita perhatikan dari minggu kemarin juga kita kena stop loss di gold. Jadi ya harap hati-hati ya. Nah, ini. Takutnya cuma bergerak di range pergerakan ini, rentan harga ini. 17.90 dan 17.65. Jadi opsi untuk nge-sell-nya ya paling amannya sih di 17.60. Sell stop-nya targetnya itu di 17.26, 17.30. Kalau untuk posisi buy-nya tunggu di atas harga di 17.90-an, untuk target di 18.30. Kalau untuk gold-nya. Nah, jadi kemungkinan besar malam ini ya gold masih bergerak di rentang harga area ini. 17.75, 17.85. Ini. Sampai sebelum data rilis, kemungkinan besar cuma berada di area ini nih. Nah, ini targetnya. Ini sebenarnya untuk posisi nge-buy boleh sih, tapi cuman agak berisiko. Nah, targetnya paling ke sini. Karena untuk penempatan stop loss-nya yang jadi masalah sebenarnya ini kalau kita nge-buy di area ini. Walaupun sebenarnya targetnya ini masih ke sini 17.80. Nah, karena kalau kita lihat secara time frame H4-nya ini agak kurang menarik grafiknya ini, agak berisiko. Karena kalau kita nge-buy di harga sekarang, targetnya cuma di 17.80, sedangkan stop loss-nya di 17.70-an. Nah, di sini nih stop loss-nya. Kalau mau amannya posisi nge-buy-nya. Targetnya di 17.80. 1:1 untuk gold-nya. Oke, coba kita lihat. Jadi kita udah pasang ya, pound sterlingnya ada posisi buy stop-nya, euro USD-nya kita ada dua opsi, buy stop dan sell stop, tapi kemungkinan besar yang paling mendekati itu sell stop-nya untuk di euro USD-nya. Pound sterling yen-nya ini juga masih, kalau saya sih kita fokus di euro USD dan pound sterling aja. Untuk gold-nya juga sama, dan tadi yang saya bilang selama harga kalau untuk posisi sell-nya selama harga belum di bawah harga 17.60-an, berarti kita masih fokus di area ini nih, pergerakannya di 17.70 dan 17.80-an. Opsi buy long term-nya sama 17.90 untuk target 18.30. Nah, ini. Jadi tinggal kita lihat aja dua ini. Jadi ini. Untuk mau dibuatkan juga agak berisiko sih. Tapi yang pastinya ini untuk areanya ya, untuk area sell-nya ke sini, area buy-nya ke sini. Nah, ini bukan kalau yang sekarang. Nah, yang saya buat kotak seperti ini nih, ini bukan zonanya ya, bukan zona untuk area entry posisi. Paling amannya sih di sini, 17.90 dan 17.60 atau 17.64 untuk posisi nge-sell dan buy-nya. Oke, kita lanjut dulu. Crude oil-nya, crude oil-nya masih lanjut ya. Nggak apa-apa. Crude oil-nya tinggal kita menunggu koreksi aja dulu sedikit. Nah, ini di area yang kita buat tadi di 8300 dan 8315 untuk posisi nge-sell kita. Jadi seperti itu, kita fokus di ini aja. Iya. Jadi untuk sebentar malam, tinggal kita lihat aja untuk gold-nya. Jika masih di harga ini, untuk posisi buy-nya di sini ya, buy stop-nya 17.90. Cuman agak berisiko karena saya belum bisa buatkan untuk penempatan stop loss-nya. TP-nya sudah ada.
Ini juga sama, TP-nya sudah ada 1726 dan 1830, cuman stop loss-nya yang belum ada. Euro USD-nya udah ada, pound sterling-nya udah ada. Mungkin kita fokus di situ aja dulu karena waktu juga yang nggak memungkinkan, udah jam 8. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan ya. Pound Nah, sterling yang di YouTube juga Pak Mujiono udah Pak, ini udah pound sterling-nya udah saya buatkan. Ya mungkin seperti itu Pak Rudi. oke, untuk sementara kita pasang limit bro ya, ini ya bro ya. Ya Pak. Pasang limit EO, GU. EU, GU, dan kalau untuk goldnya ini kita menunggu untuk Belum ya, posisi opsi buy-nya di 1790, 90 ya. opsi sell-nya di 1765. Oh, Yang tinggal di area itu. tinggal break 90 atau 65 gitu ya. Ya. Breakoutnya Karena ini 4. aja Pak, saya belum bisa tempat untuk penempatan SL-nya aja yang belum bisa kita tahu di area mana untuk goldnya. Apalagi nanti dini hari nanti juga cukup berisiko sekali ya untuk Ya, gold ini betul kan. Pak. Soalnya gold ini juga cukup sensitif terhadap data ekonomi dari Amerika gitu, terutama Ya, FOMC ya. ya. FOMC. Oke, sementara itu untuk kelas pada malam hari ini karena market juga sedang menunggu hasil meeting rapat anggota Bank Sentral Amerika tentu Fed nanti malam dini hari nanti jam 1. Nah ini bagi Anda sekali lagi diperhatikan equity dan jumlah lot ya. Diatur juga kalau misalnya Anda menggunakan teknik averaging juga diatur. Kemudian untuk besok itu juga ada data ekonomi dari Bank Sentral Inggris, itu juga cukup ramai sekali karena konon kabarnya sih Bank Sentral Inggris juga rencananya ingin menaikkan suku bunga. Nah, Iya seperti Pak. apa Jam yang 7 malam ya besok malam besok ya, ya. besok Iya. malam jam 7 malam itu juga cukup apa namanya? Saya rasa fluktuasi pound sterling pun akan bergejolak di situ di jam Iya. 7 malam besok hari Kamis. Oke, Oh, oh, ini ada gimana? pertanyaan Pak ini. Gimana? Ini yang Pak Mujion ini katanya gue pound sterlingnya belum di-share di yang di YouTube. Oh iya yang tutup. Pound sterling tolong di-share, Pak. Iya. Bentar, pound sterlingnya belum ditulis bro ya tadi bro ya? Udah Pak ini tadi nih bagai BPS di kolom chat. Nah, ini biar saya ketik ulang aja kembali. Oh iya, saya ulang Nah aja ini. tuh. Nah ini. Sama-sama Pak Ferry. Nanti sampai ketemu di hari Jumat. Sama crude oil-nya ini diperhatikan ya. Ini menarik crude oil-nya nih. Tinggal menunggu koreksinya aja untuk posisi sell-nya. Sudah bro, yang di pound sterling? Sudah Pak di kolom chat. Siapa itu? Di, Capri. ini. Bentar. Oh, saya kirim ke kayaknya ya. Everyone. Ini Oh, kayaknya itu kan everyone. Capri berarti ya. Nah, ini bentar seperti tadi. Ganti all, everyone. Nah, ini. Udah kelihatan, Pak? Oke, udah kelihatan. Oh Bentar, iya, oh tanpa pantasan tadi nggak kelihatan. saya ambilkan di Kan everyone. YouTube ya. Untuk area pay limit untuk pound sterling. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan bro? Cukup itu, Pak. Sambil kita menunggu data rilis saja. Oke, sambil menunggu data rilis nanti malam jam 1. Jangan lupa bagi Anda yang punya open posisi yang ingin berencana begadang sampai nanti malam sambil melihat pers conference-nya dari Gubernur Bank Sentral Amerika jam 1:30. Kemudian untuk jangan lupa di GK Invest kita ada promo ya, promo mobil Tesla. Nah, mobil Tesla 3 ini Mobil Tesla. lumayan bagi Anda yang ingin memanfaatkan promo ini, siapa tahu di antara Anda yang bisa membawa pulang mobil Tesla 3 yang disediakan oleh GK Invest. Nah, kemudian juga ada banyak hadiah yang lainnya, ada iPhone, ada
Toyota Fortuner, kemudian ada emas, kemudian ada TV, dan ada hadiah yang lainnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Silahkan Anda menghubungi kontak person di GK Invest Cabang Semarang. Ini bagi Anda yang sudah memiliki kontak person tim marketing kami ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa menghubungi tim kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Kemudian bagi Anda yang belum memiliki kontak person, nah silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang ataupun bisa telepon di nomor kantor ya, nanti bisa dicek di Google. Kemudian bagi Anda yang berada di area Semarang yang mungkin ingin silaturahmi di kantor GK Invest Cabang Semarang, bisa langsung datang di Wisma HSBC lantai 7, ruang 702 di dekat Simpang 5, Jalan Gajah Mada sebelahnya Masjid Baitur Rahman. Nah, ini bagi Anda yang tahu Simpang 5, ikon Kota Semarang, saya rasa pernah lewat lah ya. Bagi Anda yang luar kota mungkin pas waktu jalan-jalan di Kota Semarang. Oke, itu untuk promo di GK Invest. Juga ada promo menarik yang lainnya. Bisa menghubungi tim marketing kami dan kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Oke, saya rasa cukup untuk acara live stream pada malam hari ini. Sekali lagi diperhatikan karena dini hari nanti datanya cukup besar sekali. Fluktuasi market juga saya rasa juga akan bergejolak cukup lebar sekali dalam range yang lebar. Jadi perhatikan risk management, money management, juga equity trading Anda. Oke, terima kasih Bro Ardian yang sudah memberikan analisa teknikal. Sama-sama Pak Rudi. Dan juga terima kasih buat Anda semuanya, khususnya nasabah GK Invest Cabang Semarang yang sudah berpartisipasi dalam acara edukasi atau live trading di GK Invest Cabang Semarang. Oke, kita ketemu di hari Jumat untuk live trade lagi bersamaan dengan rilis data non-farm payroll besok hari Jumat mulai jam 7 malam. Oke, saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.